Salam sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, saya Din Lau, senang sekali ketemu dengan Anda semua. Pastinya Go Healthy tidak pernah berhenti untuk memberikan Anda solusi yang paling tepat untuk hidup sehat Anda. Pemirsa, tidak terasa lebih dari 1.500 episode Go Healthy ini sudah berjalan. Ini semua berkat Anda penonton setia Go Healthy, dan tentu saja banyak sekali yang teredukasikan, terselamatkan hidupnya karena program ini. Oleh karena itu, mari pemirsa, supaya kita lebih erat hubungannya, kami akan membuat satu komunitas, namanya adalah Go Healthy Community. Bagi Anda yang mau ikut, gampang sekali caranya, sudah ada di layar Anda, silakan daftar di sana, kita ketemu di situ, oke? Saya kenalkan dulu Anda dengan para praktisi kesehatan hari ini, pastinya sudah kenal. Hari ini sudah ada Mas Boyke dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat pemirsa, jangan lupa bahagia. Yes, dan yang berbahagia hari ini adalah narasumber kami. Namanya Bapak Thomas, sudah 63 tahun, seorang pensiunan. Dia mengalami prediabetes dan hipertensi, tekanan darah tinggi. Hari ini dia mau menceritakan ada satu teknologi dia ketemu pemirsa dan dia pakai mengubah seluruh hidupnya. Apa itu? Langsung saja kita sambut dan bincang-bincang dengan Bapak Thomas. Pak Thomas, selamat datang di Go Healthy, Pak. Salam sehat, Pak. Salam sehat juga. Silakan duduk, Pak. Pak Thomas, terima kasih sudah datang ke sini, Pak ya. Kami senang sekali ya. Kita mau mendengar bagaimana cerita dari Bapak Thomas. Tapi Pak, saya mau tanya, masih makan itu nggak? Kambing tadi, ada seafood, minuman manis yang setiap hari dulu dikonsumsi, sekarang bagaimana? Kalau makanan masih. Masih? Masih. Kambing masih dimakan, Pak? Kambing masih. Oke, porsinya bagaimana? Porsinya hanya dikurangin saja. Oke, bagus. Ya. Oke, kalau gitu sekarang kesibukan di rumah ngapain aja, Pak? Kalau pagi saya bangun jam 5, saya jalan pagi kurang lebih 1 jam. Lumayan, Langkahnya Pak. berapa, Pak? Langkahnya kurang lebih 6.000 lebih. Oke, itu diteruskan, Pak ya. Ya. Dan tentunya masih banyak rahasia dari kehidupan Bapak Thomas. Tapi sebelum itu pemirsa, mari kita kenalan dulu siapa Bapak Thomas ini dan bagaimana kondisi prediabetes dan hipertensi mempengaruhi hidupnya. Tidak sampai di situ. Ada juga satu teknologi nanti Anda akan lihat, ini bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Mari kita saksikan. Thomas, di masa pensiunnya ini, ia ingin bisa lebih menghargai hidup dengan cara memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Thomas mengaku, sudah beberapa tahun terakhir, ia memiliki kadar gula darah yang tinggi, tepatnya sejak usianya menginjak 50-an tahun. Gula darah itu sekitar 190, terus tensinya 150. Pundak saya ini berat, terus sering capek, terus suka pusing, tidur tidak nyenyak, terus sering ke toilet tengah malam, kaki juga sering kram gitu ya. Mungkin diabetes ini disebabkan oleh pola hidupnya dulu, sewaktu masih aktif bekerja. Sebagai pekerja lapangan, Thomas mengaku kesulitan untuk mengatur pola makan. Kini Thomas sudah belajar dari kesalahan. Ia sudah memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Thomas pun rutin menggunakan teknologi laser. Nah, dengan saya memakai teknologi laser itu dan saya akan terbantu tidurnya dan sudah tidak ke toilet dan badan lebih segar. Itu dia pemirsa, jadi senang sekali rasanya kalau kita bisa berubah dari kondisi yang sakit, divonis dokter akan satu penyakit, tapi itu masih bisa kita ubah dengan perubahan pola hidup dan tentunya ketemu dengan teknologi yang tepat. Bapak Thomas, sebelum kita ngobrol, boleh kita main dulu Pak ya? Ya. Supaya tenang, Bapaknya juga supaya nggak grogi, dan ini seperti Bapaknya sudah tahu deh jawabannya. Pernyataannya, lansia rentan terkena penyakit kronis. Pak Thomas, ini benar atau salah? Benar. Kenapa benar Pak? Ya karena kita sudah usia lanjut ini lansia itu mungkin alat-alat kita sudah cukup ya organnya maksudnya. Oke, dan bisa. tentunya tiba-tiba sudah divonis prediabetes ya Pak ya? Ya betul. Hipertensi juga muncul Ya. satu persatu Betul. di usia yang sudah tidak muda lagi. Praktisi kesehatan, menurut Anda pernyataan ini benar atau salah? Tepat jawabannya, benar. Masuk lansia itu atau MPP itu sering juga diplesetkan masa pikun penyakitan ya, yang sebenarnya itu semua tergantung daripada kita. Menua memang pasti. Ini khusus juga untuk wanita-wanita yang menopause atau pria-pria yang andropause. Yang wanita menopause 50 tahunan itu juga sudah mulai perlindungan terhadap pembuluh darahnya berkurang karena estrogennya berkurang. Demikian juga pria memasuki usia andropause, katakan 57 tahun rata-rata ya, mereka juga mengalami penurunan terhadap testosteronnya perlahan-lahan dan itu juga perlindungan terhadap pembuluh darahnya menjadi kurang. Apa akibatnya? Pengentalan darah yang mengakibatkan berbagai hal. Gulanya ketinggian, timbul diabetes.
Pengentalan darah yang mengakibatkan tensinya menjadi lebih tinggi karena pembuluh darahnya kaku, timbul hipertensi. Ya, belum lagi dengan segala macam komplikasinya seperti stroke, jantung, ya. Oleh karena itulah maka kita harus selalu berpikir, boleh menua karena memang itu pasti, tapi harus sehat. Sehat dari gimana? Ya jelas harus menjalani pola hidup sehat, pola makan, pantang 3G, gula, garam, gorengan misalnya. 2, pola tidur juga harus cukup 7 jam. Pola olahraga tadi 1 jam good. Tapi kalau nggak sampai 1 jam 30 menit pun oke. Manajemen stres, lebih sabar, lebih banyak bersyukur, membuat hidup ini lebih simpel, ya. Dan yang terpenting kalau bisa digunakan, dibantu oleh yang namanya teknologi, why not? Teknologi yang memang sudah terbukti bisa membantu mengurangi kekendalan darah kita. Bahwa lansia rentan terkena penyakit kronis, pernyataan ini adalah benar. Tapi Pak Thomas, tensi paling tinggi dulu pernah berapa angkanya Pak? 150, 150. Gula darah paling tinggi berapa Pak? hampir 190. Apa yang dirasakan tubuh Bapak? Lemas, pusing, tidur juga susah ya. Tidur Oke. susah, Terus- ada gejala-gejala yang khas, misalkan jadi sering buang air kecil. Oh iya, itu pasti. Itu juga pasti. Kalau malam dirasakan. saya tidur kadang-kadang bisa sampai 2-3 kali bangun untuk ke toilet. Repot ya, Pak, ya? Ya. Jadi sering haus, sering lapar waktu itu? Ya, bawahnya haus. Tapi nggak apa-apa Pak, itu masa lalu ya Pak ya. Iya. Sekarang adalah dia sudah memakai teknologi laser. Lalu Pak, setelah memakai teknologi ini, apa saja yang Bapak rasakan? Lebih membaik ya. Tidur saya sudah baik, tidak ke toilet lagi. Wah, Ya. Dan badan tidak cepat capek lagi. Nah Pak, dari tensi dulu 150-an, sekarang tensinya berapa setelah menggunakan teknologi laser? Waktu itu sempat 130. 130. 130. Ya. Oke, ada kemajuan, kita kasih apresiasi. Sekarang gula darahnya secara rata-rata berapa Pak? Gula darah. Gula darah belum dicek, tapi tidur saya sudah nyaman. Oke, buang air kecilnya sekarang Buang air berapa kali? kecilnya sudah tidak ada. Oke, dalam kondisi Bapak sekarang tubuhnya merasa segar atau masih loyo kayak dulu Pak? Segar. Segar ya Pak Segar ya. Di rumah sekarang yang pakai siapa aja? Istri dan anak-anak saya 2. Oke. Mereka juga kalau ada waktu ini pakai mereka. Berarti Oke. dipakai Istri dan berbarengan ya? anak pakai juga. Dan mereka juga tahu fungsi itu teknologi laser itu. Seperti apa sih kalau pada orang-orang yang menderita seperti Pak Thomas, yang misalnya hipertensi, kemudian juga prediabetes, ya, darahnya itu seperti apa? Nah ini yang disebut dengan darah kental. Nah ini kalau darah yang tidak normal emang bikin apa? Ya tadi sudah ada jelas. Tekanan darahnya tinggi, gula darahnya juga tinggi, ya. Nah sehingga akibatnya nutrisi, oksigen yang mestinya dibawa ke otak, ke seluruh organ-organ vital tidak bekerja dengan baik. Akibatnya apa? Pak Thomas tadi bilang, aduh saya kok kayaknya cepat capek, mudah pusing, nggak bisa tidur. Ya karena oksigen dan nutrisinya tidak nyampe dengan baik. Nah sekarang beliau sudah menggunakan teknologi laser. Seperti apa ilustrasinya nih ya? Kurang lebih seperti ini. Dia yang tadinya tersumbat, ya, penyempitan, dengan teknologi laser dia dipecahkan, aliran darahnya menjadi lancar seperti ini sehingga nutrisi dan oksigen sampai kepada tempat organ-organ vital tersebut. Dan juga kita bisa katakan kok saya sekarang lebih seger ya, nggak lemes lagi. Tenang saja karena si teknologi laser itu juga mengubah gula, ya, kolesterol menjadi energi. Jadi pemirsa, yuk kita jalankan pola hidup sehat. Ya, semakin kita sadar bahwa semakin menua itu darah kita semakin kental, ya. Oleh karena itu kita bantu dengan yang namanya teknologi laser. Upaya dalam menjaga kualitas darah dan pembuluh darah ini harus dilakukan oleh semua orang saat ini. Nah, Anda bisa berupaya dengan menggunakan teknologi laser yang dipakai pada area pergelangan tangan. Di sini kita sama-sama lihat ya, nantinya perangkat laser akan mengeluarkan 3 warna sinar terapi, ada laser merah, sinar biru, sinar kuning, akan menembus dari lapisan kulit terluar, tengah, dalam, mencapai pembuluh darah. Nantinya pembuluh darah secara optimal menghasilkan zat NO kembali di dalam pembuluh darahnya
ketika beredar nitrik oxide dia akan terbuka. Tensinya menjadi lebih terkendali. Itu mengapa tadi Pak Thomas bercerita tensinya sekarang menjadi lebih terkendali, ada di angka 130-an ya Pak ya. Selain tensi yang lebih terkendali, zat NO ini juga terkenal untuk menjaga fungsi organ vital. Jantung, paru, otak, bisa membantu menguraikan gumpalan darah, menurunkan pengentalan darah, sehingga kualitas darah dan pembuluh darah ini terjaga dengan baik. Oleh sebab itu untuk pemirsa di rumah, yuk segera gunakan teknologi laser sebagai bentuk ya gaya hidup sehat kita agar kita nanti sudah memasuki masa lansia terhindar dari berbagai macam penyakit kronis. Yang dialami Pak Thomas bisa juga dialami oleh Anda semua. Kuncinya satu, Pak Thomas adalah penonton setia Go Healthy, menonton Go Healthy tapi dia ambil tindakan. Dia langsung ambil namanya teknologi laser ini dan dia pakai dalam kehidupannya. Sekarang giliran Anda. Teknologi ini namanya adalah dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser atau Equilaser ini seharinya 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu apa saja? Banyak sekali. Bisa kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapan kami, Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, take action sekarang juga. Dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, selalu ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, dari tadi kita segmen 1 sudah berbincang-bincang apa yang Anda dapatkan sejauh ini. Saya rasa Anda mulai sadar bahwa ternyata hidup sehat itu susah, ya memang susah, tapi selalu ada jalan kalau kita ada kemauan. Kalau Anda mau hidup lebih hemat, hidup sehat kuncinya. Tapi tidak cukup hanya usaha sendiri. Teknologi sekarang sudah sangat maju, membantu Anda dan juga saya untuk hidup lebih sehat. Hari ini Bapak Thomas datang menceritakan bagaimana teknologi laser cocok dengan kondisi kualitas darahnya yang memburuk. Dia sudah membaik kualitasnya dengan teknologi laser karena memang sudah didesain khusus untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah kita. Mari kita lanjut bincang-bincang, kita tanyakan bagaimana perubahan pola hidupnya dan bagaimana kondisinya saat ini bersama keluarganya. Yuk, Pak Thomas, yang saya mau tanyakan begini, Pak Thomas kan penonton setia Go Healthy. Yeah. Apa yang membuat Pak Thomas yakin ini cocok buat saya? Saya lihat teknologinya itu yang pembuluh darahnya itu. Saya lihat, wah ini bagus. Dan ini sangat berguna. Mungkin ini saya secara pribadi dan mungkin yang teman-teman yang lain juga. Oke. Saya lihat teknologi itu darah yang ditayangkan, itu sangat luar biasa. Waktu Bapak pakai, apakah sesuai dengan ekspektasi dan juga apa yang Bapak tonton tadi? Ya, sesuai. Sesuai ya Pak? Sesuai. Ya? Tidurnya dulu susah nggak Pak? Dulu saya tidur susah. Setelah Sekarang memakai bagaimana? tidur sangat pulas. Sangat pulas. Istri memakai tidurnya juga bagaimana? Istri juga tidur pulas juga. Pulas. Ya. Kondisi kesehatannya bagaimana? Baik. Membaik ya Pak ya? Ya. Kesan utama dari teknologi ini ke kehidupan Bapak itu apa? Dengan memakai teknologi laser ini, ya sangat berguna. Sangat berguna ya Pak ya? Jadi kita harus ambil teknologinya, kita gunakan untuk kesehatan kita. Okay. Prinsip saya, sebelum kita sakit, kita lebih baik mencegah. Nah Bapak pakai teknologi lasernya caranya bagaimana? Sehari berapa kali? Sehari saya 2 kali. Cari 2 kali waktunya? Pagi dan malam. Di teknologi laser ini juga ada ekstensinya pemirsa yang digunakan di rongga hidung. Bapak pakai namanya intranasal? Intranasal. Nah, Ya. rasanya saya bagaimana pakai itu Pak? enak sekali. Ini udara panas dan kepala yang tadi mungkin agak pusing dan
enteng gitu. Jadi Iya, enteng Pak ya. iya. Sebelum kita lanjut lagi pembicaraan kita, boleh ya kita kasih tips tambahan untuk Anda, terutama bagi Anda yang sudah lansia. Ini dia tipsnya, yaitu tahukah Anda tips sehat dan bugar untuk lanjut usia? Mohon penjelasannya, silakan. Ya, jadi di sini saya punya 2 contoh orang yang sudah memasuki masa lansia tapi dalam keadaan sehat dan bugar. Ada Pak Thomas dan ada Mas Boyke Betul nih. sekali. Iya, jadi mereka berdua sudah membuktikan kepada kita semua bahwa bisa loh memasuki masa lansia dalam keadaan sehat, bugar, dan terhindar dari berbagai macam penyakit kronis ya. Nah, di sini kita coba yuk ya, saya akan membagikan tips bisa dipraktekkan, mudah juga. Sebenarnya yang pertama adalah tentunya dengan aktif bergerak. Seperti Pak Thomas dan Mas Boyke, mereka berdua adalah orang-orang yang ketika memasuki masa lansia tetap aktif bergerak. Jalan minimal 30 menit ya setiap hari, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentunya hindari merokok, hindari mengonsumsi alkohol, hindari mengonsumsi kopi secara berlebihan. Lalu hindari juga makanan atau minuman yang sifatnya manis. Jadi makanlah dengan gizi sehat dan seimbang, bisa menggunakan panduan dari isi piringku Kemenkes. Di mana di sana panduannya adalah setengah porsinya terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan, ada makanan pokok sepertiga porsi, lalu sepertiga porsinya lagi adalah sifatnya lauk pauk. Nah, setelah itu semua dijalankan, perlu diingat bahwa dengan menjaga makan dan aktif bergerak saja ini tidak cukup. Tentunya tetap harus melakukan latihan penguatan otot. Latihan penguatan yang paling mudah itu adalah sit to stand exercise. Coba jadi mulai dari posisinya duduk lalu berdiri, setelah itu dalam keadaan duduk lagi, dalam keadaan berdiri lagi, dilakukan ya secara bertahap, awalnya 30 detik, lama-lama 60 detik, lama-lama selama 3 menit. Karena latihan tersebut selain dapat meningkatkan keseimbangan otot, Yuk, ya Pak Thomas, kita boleh ikutin dicoba saya. ya. Nah, Ya. sama-sama lihat ya. Oke. Selain meningkatkan keseimbangan tubuh, ya Depan. latihan ini juga dapat lagi. meningkatkan kekuatan otot pada paha depan, paha belakang, perut maupun pinggang. Ya, jadi dengan latihan sesederhana ini aja pemirsa di rumah, bisa dipraktekin di rumah di mana saja, Masih kuat, kapan Pak? saja, tetapi manfaatnya banyak. Kalau misalkan bisa dilakukan secara terus-menerus sampai 30 detik, ini harapannya adalah keseimbangannya semakin baik. Pertanyaannya Thomas begini, keren nih. banyak lansia yang bahkan sulit untuk melakukan gerakan ini karena ototnya gak kuat, karena energinya belum ada. Nah, disinilah peranan teknologi laser bisa membantu untuk meningkatkan energi-energi yang dibutuhkan, dan juga ada teknologi NMES yang Oke, bisa cukup, Pak. membantu Terima menguatkan kasih banyak. otot. Nah, bagus nih Bapak sama Keren, Mas bisa Edwin. ikutin saya. Iya, masih bisa ngikutin. Nggak ada bunyi-bunyi. Gak ada bunyi-bunyi. Gak ada kereta-kereta gitu. Biasa seperti pintu bunyinya. Iya, karena berarti tubuhnya juga tetap lentur. Jadi tadi bukan hanya bugar, lentur itu juga perlu ya. Betul. Jadi dalam arti aktif berjalan, latihan penguatan otot, latihan peragangan ini harus dilakukan. Ya, ingat bahwa lansia ini juga penting untuk melakukan latihan otot jantung. Itu salah satu otot yang paling penting untuk dilatih ya, otot jantung itu sendiri. Lalu makannya harus dijaga. Setelah itu semua dikerjakan, ya jangan lupa medical check up secara rutin dan juga tambahkan penggunaan teknologi laser khususnya ya untuk Anda lansia yang memang belum fit, biar ada energinya. Dan juga gunakan juga teknologi NMES, gunakan juga teknologi intranasal untuk membantu menjaga fungsi memori dan fungsi kognitif pada lansia agar lansia-lansia ini menjadi semakin sehat dan semakin bugar. Hidup menjadi tua itu kita tenang-tenang aja ya Pak ya, kalau tubuh kita sehat ya kan. Iya, Mas. Semua baru bisa kita kerjakan kalau tubuh kita sehat. Mau cari uang tambahan juga bisa, mau dicintai oleh anak, istri, cucu juga bisa, mau bermanfaat buat orang lain juga bisa, karena kan cita-cita kita kan biarpun sampai tua kita masih bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, asal darah kita sehat. Tubuh kita bergerak artinya apa? Darah kita juga mesti bergerak. Darah kita jangan sampai tersumbat ya dalam memberikan nutrisi dan oksigennya. Nah, teknologi laser itu kan ada yang namanya intranasal. Pasti pemirsa ingin tahu, kok sampai mesti tempelin di sini? Karena itu pengembangan yang terus-menerus dilakukan oleh teknologi laser tersebut. Yang namanya organ keseimbangan, yang namanya mata, yang namanya sinus, yang namanya telinga, semua butuh darah yang sehat. Teknologi intranasal ini kita lihat bahwa aliran darah menjadi makin lancar, bisa mencegah apa saja ya. Organ-organ di sini jadi bisa berfungsi optimal, mencegah kepikunan, mencegah terjadinya yang namanya sinusitis, mencegah yang namanya cepat rabun, ya karena aliran darah di sana menjadi baik, mencegah gangguan ketulian, perkapuran dan sebagainya yang ada di telinga juga bisa terbantu karena aliran darahnya menjadi lancar. Nah, inilah manfaat kita menggunakan teknologi laser yang intranasal, yang
dipakai untuk melengkapi alat kesehatan kita. Selain darah dan pembuluh darah, di dalam tubuh kita ini juga banyak sekali titik-titik akupuntur ya. Ketika distimulus nantinya dapat mendatangkan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa titik akupuntur ini bisa distimulus dengan menggunakan laser. Sinar laser yang memang sudah disesuaikan panjang gelombang intensitas agar bisa mencapai titik akupuntur. Pada pergelangan tangan kita ada titik akupuntur PC6, PC7. PC ini artinya perikardium, yang artinya sekitar organ jantung. Lalu ada HT4, 5, 6, 7. Ini adalah titik akupuntur yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Lalu ada LU7, 8, 9 yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan paru-paru. Ketika distimulus nantinya mendatangkan manfaat yang pertama adalah detak atau irama jantung menjadi lebih teratur. Maka tekanan darahnya bisa menjadi lebih terkendali. Untuk kesehatan paru-parunya sendiri juga nanti terjaga, mulai dari daya tahan pada paru-paru, lalu saluran pernapasan yang lebih terbuka. Oleh sebab itu kita bisa sama-sama lihat bahwa Pak Thomas semakin tua semakin sehat dan semakin bugar, betul ya Pak ya? Amin. Dan ini bisa menjadi contoh untuk kita semua bahwa menua itu pasti, tetapi menua dengan sehat, menua dengan aktif, menua dengan produktif itu adalah pilihan. Kalau saya sih milihnya ketika saya menua, saya ingin menua seperti Mas Boyke maupun Pak Thomas. Menua dengan aktif, sehat, dan produktif. Jadi saya ingin mengajak Anda pemirsa di rumah, terutama yang masih muda, yuk segera terapkan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser dari sekarang. Terakhir Pak, sebelum kita berpisah, boleh ya ajak pemirsa dan juga mungkin penonton Go Healthy yang saat ini memerlukan jawaban. Mungkin mereka saat ini sudah dalam titik paling rendah dalam kehidupan mereka mau menyerah. Saya yakin Pak Thomas bisa kasih semangat baru untuk mereka dan juga jawaban dari teknologi laser. Silakan Pak. Para pemirsa Metro TV, saya sarankan kita selagi sehat, kita ambil teknologi laser ini. Jadi karena sudah disampaikan bahwa kalau kita sakit biaya lebih mahal, itu kita harus buang jauh-jauh. Sebelum sakit kita ambil tindakan. Harus segera kita ambil teknologi selain kita hidup pola hidup sehat, istirahat cukup, makan kita teratur, kita ambil teknologi laser ini agar kita lebih sehat lagi. Oke, itu dia luar biasa. Jadi pemirsa, supaya Anda tambah semangat, mari saya kasih lihat perubahan besar dalam kehidupan Bapak Thomas sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Prediabetes ini sumber utamanya di situ dan juga gula darahnya mencapai 190. Hipertensi, tekanan darah sistoliknya mencapai 150. Jadi ada kombinasi penyakit dua di situ. Setelah menggunakan teknologi laser, perubahan terbesarnya satu, kadar gula darahnya sudah kembali normal, tensinya sudah normal, sakit kepala dan pundak berat sudah tidak pernah dirasakan, kualitas tidur meningkat, dan terakhir, sudah tidak ada keluhan sering buang air kecil di malam hari. Luar biasa. Pak Thomas, terima kasih atas kehadirannya di sini. Sekali lagi kita doakan Pak Thomas sehat selalu. Amin. Tetap jalankan jalan paginya Pak, tadi latihan itu dan penggunaan teknologi laser. Dan kita doakan Bapak Thomas segera dapat cucu, ya, anak-anaknya juga sehat selalu dan Amin. sukses semuanya. Dan sekaranglah waktunya untuk Anda bertindak pemirsa. Kapan lagi masa kita tunggu sakit baru kita mau bertindak? Saat ini kami tawarkan, inilah waktu paling tepat untuk merubah kehidupan Anda. Caranya gunakan teknologi laser sedini mungkin. Dan namanya adalah dokter laser atau EQ-laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dan spesifikasinya, alat ini memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Ayo, segera dapatkan EQ-laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau EQ-laser dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.